wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madistina Nugraheni dengan NPM 20144600171 dari kelas A520. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan PLP 1 di SD Negeri 1 Sewon. Untuk yang pertama, ada visi SD Negeri 1 Sewon, yaitu terwujudnya siswa yang takwa, berkepribadian Indonesia, cerdas, terampil, dan juga tangguh. Indikatornya 1. Unggul dalam bidang keagamaan, 2. Berbudi pekerti luhur, 3. Unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, yang keempat, unggul dalam bidang keterampilan, yang kelima, memiliki jiwa yang pantang menyerah. Misi SD Negeri 1 Sewon, yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Untuk yang kedua, memberikan bekal rohani dan akhlak mulia sehingga menjadi anak yang toleransi dan juga bertanggung jawab. Untuk yang ketiga, menanamkan nilai moral siswa yang berbudaya dan berkarakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam rangka melestarikan budaya, menumbuhkan penghayatan dan pengalaman Pancasila dan UUD 45, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam mengambil keputusan bersama dengan guru, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan sesuai tuntutan perkembangan abad 21, menumbuhkan budaya literasi bagi siswa, menciptakan keharmonisan warga sekolah agar terlaksana kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Yang ke-10, menyelenggarakan pendidikan untuk memfasilitasi siswa agar keterampilan menghadapi era industri 4.0. Untuk yang terakhir, menanamkan sikap peduli lingkungan, menghargai dan melestarikan makhluk hidup di sekitar siswa. Tujuan SD Negeri 1 Sewon. Untuk yang pertama, tujuan pendidikan 4 tahun ke depan. Meningkatkan pencapaian nilai rata-rata semua kompetensi pada semua kelas, meningkatkan peringkat sekolah terhadap menekan prosentase siswa mengulang dari 2% menjadi 0%, mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah, menjuarai lomba atau olimpiade akademik yang diselenggarakan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Memiliki tim olahraga sepak bola yang handal dan dapat mempertahankan prestasi dan tingkat kabupaten serta meraih prestasi di tingkat provinsi. Memiliki tim drum band yang dapat menjuarai tingkat kabupaten. Untuk yang terakhir, ada memiliki tim seni dan dapat menjuarai lomba tingkat kabupaten. Yang kedua, ada tujuan pendidikan tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Terbentuknya sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa, meningkatkan pencapaian nilai semua kompetensi pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan pencapaian nilai kompetensi sikap seperti spiritual dan juga sosial pada semua kelas. Selanjutnya, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah atau daerah, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah minimal 70, mempertahankan presentasi kelulusan siswa 100%. Yang terakhir, ada mempertahankan presentase siswa mengulang 0%. Di situ ada struktur organisasi SD Negeri 1 Sewon. Selanjutnya ada prestasi-prestasi di SD Negeri 1 Sewon pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, 2021, dan juga 2022. Jenis lombanya ada mewarnai juara 1 tingkat kabupaten, pencak silat juara 3 kabupaten, karate putra juara 3 kabupaten, seni lukis islami juara 1 SD, komite perorangan juara 1 kabupaten, sepatu roda putra juara 3 kabupaten, seni kreasi anyaman juara 2 Kepanewon, taekwondo juara 1 kota, taekwondo juara 2 kabupaten, gambar bercerita juara 1 Kepanewon, ada bulu tangkis 2 juara 1, bulu tangkis 2 juara 1, mewarnai juara 2. Deskripsi kultur sekolah. SD Negeri 1 Sewon merupakan sekolah dasar yang selalu membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, dan juga santun. Dalam setiap kesempatan, sampai di sekolah, siswa juga dibiasakan untuk jabat tangan dengan guru yang mereka jumpai. Siswa juga dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha bagi yang muslim sebelum pembelajaran dimulai.
Di SD Negeri 1 Sewon juga membentuk kedisiplinan dan kebugaran dengan mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga guru-guru setiap hari Senin serta peringatan Hari Besar Nasional. Senam pagi juga diadakan pada hari Jumat yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga guru-guru serta diadakannya Sabtu bersih yang dilaksanakan 1 bulan sekali di akhir bulan. Infak setiap hari Jumat dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Deskripsi struktur organisasi dan tata sekolah. Di SD Negeri 1 Sewon, struktur organisasi dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, bendahara, pustakawan, operator, sarana dan prasarana, penjaga sekolah. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab SD Negeri 1 Sewon mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah, baik yang telah diatur oleh pihak yang berwenang atau yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan keperaturan yang berlaku. Yang selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab warga sekolah. Yang pertama ada tugas kepala sekolah, meliputi tugas kepala sekolah sebagai pimpinan, tugas umum kepala sekolah, tugas khusus kepala sekolah. Yang kedua ada tugas komite sekolah, yang ketiga tugas guru, yang keempat tugas bendahara umum sekolah, yang kelima tugas pustakawan, yang keenam tugas operator sekolah, yang ketujuh tugas penanggung jawab sarana dan prasarana, yang kedelapan ada tugas penjaga sekolah. Untuk tugas kepala sekolah sebagai pemimpin, yaitu perencanaan memberikan gambaran hal-hal yang harus atau akan dikerjakan dengan cara mengerjakannya. Membuat keputusan, melaksanakan pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Untuk pimpinan, mendorong semangat berbuat, mengarahkan dan memberi petunjuk pada unsur-unsur yang ada. Tugas umum kepala sekolah meliputi memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah melaksanakan tugas kepala sekolah dapat menunjuk seorang wakil kepala sekolah atau beberapa orang tenaga guru yang diberi tugas untuk membantu melaksanakan suatu kegiatan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya dalam seluruh pelaksanaan kegiatan sekolah yang dipimpinnya. Untuk tugas seluruh kepala sekolah, yang pertama, mengatur proses belajar mengajar, yang kedua, mengatur administrasi sekolah, yang ketiga, mengatur pembinaan siswa, yang keempat, mengatur hubungan dengan masyarakat, yang kelima, mempersiapkan calon guru atau karyawan teladan, untuk yang terakhir, ada membina karir guru dan juga karyawan. Untuk yang kedua, ada tugas komite sekolah. Yang pertama, mewakili orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya, membantu dan bekerja sama dengan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang dikelola, ikut merencanakan program sekolah yang dibuat bersama antara komite, orang tua, dan juga sekolah, ikut melaksanakan program-program yang dibuat oleh sekolah bersama komite, ikut mengambil keputusan yang dibuat bersama antara sekolah dan juga komite. Untuk tugas guru, tugas umumnya yaitu tugas mengajar yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan diikuti tugas mendidik, membimbing, dan memberi keteladanan. Yang kedua, tugas khusus, yaitu tugas yang harus dilaksanakan untuk membantu kepala sekolah agar segera sesuatunya dapat tercapai sesuai tujuan yang ditentukan. Untuk yang keempat, ada tugas bendahara umum sekolah. Yang pertama, bersama kepala sekolah, bendahara BOS menyusun draft LKAS. Bersama kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru membuat sistem penggajian. Untuk yang ketiga, melaksanakan tugas lain atas permintaan kepala sekolah, membuat proposal pengajuan bantuan. Yang terakhir ada mempersiapkan urusan nasib guru dan juga karyawan. Yang kelima, tugas pustakawan. Perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka, pengurusan pelayanan kepustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku bahan pustaka, inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku atau bahan pustaka, melakukan layanan bagi siswa, guru, dan juga tenaga kependidikan lainnya, menyimpan buku pustakawan, menyusun tata tertib perpustakaan. Yang keenam ada tugas operator sekolah. Yang pertama tugasnya yaitu mengelola dan mengerjakan aplikasi SIM Aset, SIM Dapodik, dan juga SIM Pos. Yang kedua, pengelola administrasi yang terkait SIM Aset, SIM Dapodik, dan SIM Pos. Selanjutnya, membuat laporan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan.
Yang terakhir ada melayani kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait dengan pendataan. Yang ketujuh, tugas penanggung jawab sarana dan prasarana. Mendata kebutuhan ruang kelas, mendata lokal atau ruang kelas yang perlu direhab, mendata sarana dan juga prasarana sekolah yang rusak, membuat proposal permohonan bantuan, mendata alat peraga yang diperlukan berdasarkan usulan guru. Yang kedelapan ada tugas penjaga sekolah atau petugas kebersihan. Menjaga kebersihan seluruh ruangan di sekolah, kantor, kelas, perpustakaan, UKS, atau WC. Memberikan ruang kelas setiap sore, membersihkan kantor setiap pagi dan sore, menjaga kebersihan halaman sekolah, menyiram tanaman, memastikan sirkulasi air sekolah lancar, melaksanakan tugas selain atas permintaan kepala sekolah, mengadakan minum pagi untuk guru, siang selama siswa belajar di sekolah, malam sesudah siswa belajar di sekolah, tanggung jawab penjaga sekolah. Yang terakhir ada melaksanakan tugas lain atas permintaan kepala sekolah. Untuk slide selanjutnya, identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Ada beberapa kegiatan seremonial di SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, setiap hari Senin diadakan upacara bendera dengan pembinaan upacara adalah guru yang ditentukan secara bergantian. Untuk petugas upacaranya oleh kelas 4 dan juga kelas 5 dan kelas 6. SD Negeri 1 Sewon juga sering memperingati hari besar nasional seperti Hari Kartini, Hari Olahraga Internasional, dan juga Hari Kemerdekaan, Hari Guru, dan juga memperingati Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban di sekolahan. Selain kegiatan seremonial, SD Negeri 1 Sewon juga melakukan kegiatan formal. Pertama, adanya kegiatan briefing guru yang dilakukan seminggu sekali yang dipimpin oleh kepala sekolah. Yang kedua, kegiatan rapat rutin yang dilakukan 1 bulan sekali. Identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan juga ekstrakurikuler. Di SD Negeri 1 Sewon juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan bakat yang ada pada diri siswa tersebut. Kegiatan untuk saat ini dikarenakan pembelajaran baru mulai secara luring. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 1 Sewon meliputi pramuka, seni baca Al-Quran, seni tari, drum band, seni musik, teater, seni lukis, bahasa Inggris, dan juga karate. Akan tetapi dalam masa pandemi ini hanya ekstrakurikuler bahasa Inggris yang terlaksana. Deskripsi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Ada beberapa pembiasaan positif di SD Negeri 1 Sewon, seperti adanya budaya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun, yang dilakukan setiap kali siswa bertemu dengan bapak dan ibu guru. Pembiasaan yang lain yaitu mengenai menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, seperti mencuci tangan setelah melakukan aktivitas dan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan gerakan Sabtu Bersih yang dilakukan 1 bulan sekali di akhir bulan. Selanjutnya yaitu menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Saat di kelas, guru selalu mengingatkan siswa-siswanya untuk tetap tenang selama pembelajaran berlangsung. Slide selanjutnya yaitu deskripsi kegiatan observasi pembelajaran di kelas rendah. Pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, saya dan rekan saya berkesempatan melaksanakan atau melakukan observasi di kelas rendah. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan mengamati proses belajar mengajar atau mengobservasi kegiatan di dalam kelas tingkat rendah. Saya mengamati kelas 2B yang pada pagi hari itu saya dan satu rekan saya menempati observasi kelas rendah. Di kelas 2B yang diampu oleh Ibu Winda Widiatri P. SPD, kemudian jumlah siswa yang ada di dalam kelas 2B ada 27 siswa dengan 13 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Tetapi pada pagi hari itu ada 2 siswa yang tidak mengikuti pembelajaran di kelas dikarenakan sedang sakit. Materi pembelajaran di pagi hari itu yang disampaikan oleh Ibu Winda yaitu pembahasan soal LKS matematika tentang pengurangan dan juga penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Adapun KD yang menjadi pembahasan yaitu KD 3.6 LKS Matematika kelas 2 semester 2. Untuk pembahasan ini, guru lebih
ke arah menerangkan kembali tentang apa yang siswa kerjakan dan menerangkan kembali sedikit materi yang dibahas minggu sebelumnya untuk bahan mengerjakan soal siswa-siswinya. Pada proses pembelajaran ini, Ibu Winda membuka pembelajaran dengan salam pembuka, berdoa menurut agama masing-masing, dan juga mengabsen siswanya apakah ada yang tidak hadir. Kemudian, Ibu Winda juga mengulas kembali sedikit materi yang telah disampaikan kepada siswa yang pada minggu lalu. Guru dapat mengaitkan manfaat penguasaan kompetensi dalam kehidupan siswa atau dengan kompetensi terdahulu yang telah dimiliki siswanya. Di sini guru menggunakan dua metode, yaitu dengan metode tanya jawab dan juga metode ceramah. Untuk penyampaian materi secara langsung, pertama Bu Winda menggunakan metode ceramah, yaitu dengan cara guru menerangkan kembali materi apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya kepada siswa dan juga siswinya dengan jelas dan dapat dimengerti. Kedua, Ibu Winda menggunakan metode tanya jawab di kelas 2B ini pada hari Kamis tanggal 19 Mei. Pembelajaran di kelas 2B sudah dicukupkan untuk materi, hanya tinggal mengerjakan LKS saja. Di situ siswa disuruh untuk mengerjakan, kemudian guru membahas apa yang sudah siswa kerjakan di dalam buku LKS. Mata pelajaran matematika tentang tambah dan juga pengurangan untuk kajian di dalam soal LKS tidak hanya dalam bentuk soal, pengurangan atau pertambahan, namun disajikan dalam bentuk soal cerita. Materi yang dikerjakan juga sesuai KD yang tertera dalam buku LKS. Untuk metode yang digunakan melibatkan siswa untuk mengeksplorasikan dan memperluas pencapaian kompetensi melalui contoh ataupun penjelasan dari guru tersebut. Guru menerangkan menggunakan media berbasis buku dan juga menerangkan di papan tulis agar siswa mudah untuk mengingat kembali soal dan juga jawaban yang telah dibahas. Bu Winda juga menggunakan metode tanya jawab untuk membahas soal cerita, contohnya seperti soal cerita pengurangan waktu atau jam, agar siswa dapat mengembangkan bagaimana cara menghitung tambah atau kurang dari soal tersebut. Guru juga dapat merespon pertanyaan dan komentar siswa secara tepat dan juga memadai. Bu Winda menerangkan dan juga membahas soal tersebut dengan bahasa yang komunikatif, sehingga siswa dapat cepat memahami apa yang guru terangkan di depan dan apa yang sedang dibahas. Dengan menggunakan tatapan mata dan juga gerak-gerik tubuh yang baik, guru juga dapat bersikap tenang dan percaya diri saat sedang mengulas soal cerita di depan siswanya. Dapat saya lihat bahwa cara busana dan juga berdandan sopan, sederhana, dan wajar, sikap santun, dan juga menghargai semua siswa dapat diterapkan oleh guru kelas 2B. Secara keseluruhan, kegiatan observasi kelas khususnya kelas 2B ini berjalan dengan lancar. Banyak ilmu yang saya dapat dari mengamati cara Bu Winda mengajar siswanya dan juga dari siswa-siswi kelas 2B tersebut. Saya sedikit menyimpulkan hasil observasi di kelas rendah ini. Hasil observasi kelas 2B yang saya amati, siswanya sudah cukup paham dengan materi yang diberikan dan juga paham atas penjelasan soal cerita yang dibahas dengan Bu Winda sendiri. Untuk keaktifan, siswa kelas 2B sangat aktif dalam tanya jawab dan juga aktif saat Bu Winda menyuruh mengerjakan soal di depan atau di papan tulis. Siswa mudah diatur oleh Bu Winda, walaupun terbilang masih kelas rendah, tidak ada yang jalan sendiri dan tidak ada yang ramai di kelas. Cukup bagus dalam proses pembelajaran mengajar dengan baik di kelas. Mungkin hanya itu yang saja yang dapat saya simpulkan pada observasi pembelajaran kelas rendah, khususnya pada kelas 2B. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan PLP 1 di SD Negeri 1 Sewon telah memberikan sebuah pengalaman yang berharga untuk membangun jati diri mahasiswa sebagai pendidik dengan mengetahui berbagai informasi, yaitu tentang membangun jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang yang pertama, kultur sekolah, yang kedua, struktur organisasi dan juga tata kelola sekolah, yang ketiga ada peraturan dan juga tata tertib sekolah, yang keempat ada kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan juga ekstrakurikuler.
Untuk yang keenam, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.